Alex Rins harapkan hasil gemilang di MotoGP Republik Ceko 2020. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, mengaku siap meraih hasil gemilang pada seri balap MotoGP Republik Ceko 2020 yang akan berlangsung di Brno. Alex Rins sukses melakoni comeback pasca mengalami cedera di sirkuit Jerez Spanyol dengan finish di urutan ke-10 pada balapan MotoGP Andalusia. Sebelumnya, pada seri pembuka musim ini, MotoGP Spanyol 2020, Rins absen karena mengalami cedera lengan. Penampilan Rins itu pun mendapat pujian dari sang manajer tim Suzuki X-Star David Brivio. Pada balapan terakhir, Alex Rins tampil sangat mempesona, meski mengalami keadaan sulit. Sekarang, kami telah tiba di Republik Ceko dengan harapan bisa berjuang untuk posisi teratas, kata David Brivio. Setelah balapan di Jerez, Alex Rins menjalani istirahat total untuk membantu pemulihan cedera lengannya. Sejak saya meninggalkan Jerez, saya tidak pernah berhenti menjalani perawatan intensif dan fisioterapis. Hasilnya, bahu saya semakin kuat, kata Alex Rins. Akhir pekan ini, Alex Rins akan melanjutkan perjuangannya pada musim ini dengan turun pada MotoGP Republik Ceko 2020 pada 7-9 Agustus mendatang. Pembalap Spanyol berusia 24 tahun itu berharap bisa kembali tampil optimal seperti pada MotoGP Andalusia 2020 kemarin. Tentu Brno adalah lintasan yang menuntut fisik, tetapi saya berharap bisa lebih baik daripada balapan terakhir saya di sana. Saya akan memberikan yang terbaik, tutup Alex Rins. Ducati akui negosiasi dengan Francesco Bagnaia. Sporting Director Ducati Corse, Paolo Schiavati, memberikan komentar soal peluang Francesco Bagnaia menggantikan peran Andrea Dovizioso di tim pabrikan Ducati pada MotoGP musim 2021. Paolo Schiavati mengakui bahwa saat ini manajemen tim Ducati memang tengah bernegosiasi dengan Bagnaia terkait posisi tersebut. Sebagaimana diketahui, masa depan Andrea Dovizioso sendiri memang tengah kencang dispekulasikan kelanjutannya bersama tim Ducati. Terlebih, kontrak Dovizioso bersama tim pabrikan asal Italia tersebut bakal kadaluarsa pada akhir tahun ini. Manajemen tim Ducati sendiri sejatinya sangat berharap bisa segera memperpanjang durasi kontrak Dovizioso. Terlebih, Andrea Dovizioso sendiri memang berhasil menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menjinakkan Desmosedici saat ini. Akan tetapi, banyak yang menaruh keraguan besar bahwa manajemen tim Ducati bakal mampu meyakinkan Dovizioso bertahan. Terlebih, hingga kini Andrea Dovizioso masih juga belum menyetujui tawaran kontrak baru yang diajukan oleh tim Ducati. Faktor utama alotnya negosiasi kontrak baru Dovizioso tidak lain karena adanya ketidakcocokan besaran gaji. Manajemen tim Ducati sendiri tengah mengalami masalah finansial dampak dari pandemi virus corona, sehingga berharap bisa menurunkan sedikit pengeluaran mereka, salah satunya dari gaji para pembalap. Dengan berhentinya negosiasi kontrak baru dengan Dovizioso, membuat manajemen tim Ducati pun kabarnya mulai mencari pembalap lain sebagai alternatifnya. Bagnaia pun menjadi salah satu pembalap yang kabarnya bakal menjadi pengganti Dovizioso di tim Ducati pada MotoGP 2021. Terlebih, Bagnaia sendiri memang menunjukkan peningkatan performa yang signifikan di MotoGP 2020. Pembalap jebolan Akademi VR46 tersebut berhasil finish di posisi ke-7 pada seri perdana dan sempat bersaing di baris terdepan di MotoGP Andalusia. Schiavati pun lantas memberikan tanggapan mengenai peluang Bagnaia menjadi suksesor tim pabrikan mereka pada MotoGP 2021. Schiavati mengakui memang berharap untuk bisa mempertahankan Bagnaia, meski belum bisa memastikan apakah akan menaikkannya ke tim pabrikan atau tetap bersama Pramac Ducati. Sejauh ini, kami hanya ambil keputusan untuk memberikan tawaran baru kepada Pecco agar ia bertahan di Ducati. Terdapat dua opsi, yakni Pramac Ducati atau tim pabrikan Ducati. Terlebih, motor 2020 tak akan mengalami perubahan dan akan dipakai lagi pada MotoGP 2021. Kami ingin Pecco bertahan dengan kami. Soal tim mana yang akan ia bela, akan kami putuskan nanti. Ini juga tergantung lanjutan diskusi kami dengan Dovi di antara Brno dan Austria. Tutup Paolo Schiavati. Vinales memburu kemenangan perdana di Brno.
Maverick Vinales bertekad menang di MotoGP Ceko di akhir pekan ini. Ia ingin memperbaiki catatan sejarahnya yang tampil kurang bagus di sirkuit Brno. Sejak memulai debut di MotoGP pada 2015, ia hanya sekali naik podium di sirkuit Brno, yakni saat finish di urutan ketiga pada 2017 lalu. Sisanya, ia terlempar ke papan tengah, bahkan gagal finish pada tahun 2015 dan 2018. Meski begitu, Vinales yakin nasib buruk itu bisa berubah. Apalagi, pembalap Monster Energi Yamaha itu tampil bagus di 2 balapan awal MotoGP 2020 dengan 2 kali menjadi runner-up di bawah Fabio Quartararo. Kami memulai seri balapan kali ini dengan suasana positif. Secara keseluruhan, 2 balapan di Jerez berakhir baik, motor bagus, bahkan ketika di cuaca amat panas. Padahal, dulu kami kesulitan di situasi seperti itu. Melihat proses yang ada, saya semakin senang dan penasaran dengan potensi yang bisa kami capai di Brno akhir pekan ini. Tim saya sudah melakukan kerja yang luar biasa sejauh ini. Kami berada di jalur yang benar. Jadi, saya pikir kami bisa mendapat hasil yang bagus di 3 seri ke depan, khususnya di Ceko akhir pekan ini. Brno sebetulnya salah satu sirkuit favorit saya, dan kami ingin tampil bagus di sini, melakukan yang terbaik untuk bisa di barisan depan dan berjuang meraih kemenangan. Tutup Maverick Vinales. Alasan lengan Marc Marquez bermasalah kembali. Masalah baru pada lengan pembalap MotoGP Marc Marquez yang patah ternyata terjadi karena dia berusaha membuka jendela. Hal ini disampaikan manajer Repsol Honda Alberto Puig. Kali ini karena kecelakaan domestik. Dia mencoba membuka jendela dan tiba-tiba merasa sangat kesakitan. Kemudian kami memeriksanya dan ditemukan bahwa platnya rusak, kata Alberto Puig. Marc Marquez sebelumnya mengalami cedera berupa patah lengan kanan dalam kecelakaan pada seri perdana MotoGP 2020. Ia pun harus menjalani operasi, termasuk memasang plat titanium pada tulang humerus yang patah. Marquez sudah berusaha untuk kembali balapan di seri kedua, yakni MotoGP Andalusia, dan sayangnya lengan Marquez masih belum juga kuat. Ia direncanakan untuk tampil di MotoGP Republik Ceko akhir pekan ini, namun tiba-tiba ia harus menjalani operasi kedua. Menurut Alberto Puig, munculnya masalah baru di lengan Marquez agak di luar dugaan. Ini disebabkan karena semua tekanan yang dia alami di lengan. Tetapi, seperti yang Anda ketahui, kami pergi ke MotoGP Andalusia dengan keyakinan bahwa kami bisa melakukannya. Para dokter mengizinkannya dan mereka tidak pernah memberitahu kami bahwa platnya bisa pecah. Jika kami mendapat info ini, mungkin dia tidak akan turun di MotoGP Andalusia. Honda tidak akan memberinya kesempatan untuk berkendara. Tapi poin positifnya adalah ini terjadi di rumahnya, bukan di Brno atau Austria dengan motornya, yang bisa saja menimbulkan konsekuensi besar seandainya dia mengalami kecelakaan lagi. Tutup Alberto Puig. Yamaha siap manfaatkan panggung MotoGP Republik Ceko 2020. Tim Yamaha semakin bertekad besar memetik hasil manis pada MotoGP Republik Ceko 2020 setelah mengawali 2 seri pembuka dengan apik. Direktur tim Monster Energi Yamaha, Massimo Meregali, optimis para pembalapnya kembali tampil impresif di MotoGP Republik Ceko 2020. Massimo Meregali ingin tim pabrikan Yamaha mendulang kesuksesan besar pada MotoGP Republik Ceko 2020 yang diselenggarakan di sirkuit Brno. 2 rider mereka, Maverick Vinales dan Valentino Rossi, sudah sama-sama gamblang mengakui bahwa sirkuit Brno adalah salah satu sirkuit yang menyenangkan bagi mereka. Modal bagus yang didapat dari gelaran MotoGP Andalusia 2020 pun disinyalir bakal menjadi bahan bakar tambahan bagi mereka. Sementara itu, bagi Massimo Meregali sendiri, gelaran MotoGP Republik Ceko 2020 makin memiliki arti penting bagi timnya. Bukan hanya soal kenangan manis di sirkuit Brno, akan tetapi pada MotoGP Republik Ceko 2020 nanti, Monster Energi akan menjadi sponsor utama seri tersebut. Sehingga tekad besar untuk memanfaatkan panggung MotoGP Republik Ceko 2020 pun makin menggebu bagi Yamaha. MotoGP berikutnya ini sangat penting bagi kami, karena seri Republik Ceko disponsori oleh Monster Energi Yamaha.
Kami sangat menikmati kolaborasi kami dengan mereka. Jadi, tim kami sangat ingin bisa merayakan kerjasama kami ini dengan beberapa hasil yang jauh lebih baik di sini, kata Meregali. Selain dari 2 rider tim pabrikan, Yamaha masih mempunyai peluang penambahan amunisi kekuatan mereka lewat Fabio Quartararo. 2 seri pembuka benar-benar menjadi milik Fabio Quartararo. Kini, rider 21 tahun asal Prancis itu juga masih memiliki kesempatan emas untuk naik podium tertinggi di Brno. Setelah panasnya sirkuit Jerez dan euforia di 2 seri pertama, kami sudah mengisi ulang baterai kami. Jadi, para pembalap kami kini sudah siap untuk bertarung lagi. Tutup Massimo Meregali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.